Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, ketika kami akan belajar firman-Mu, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Agar ketika kami mempelajari firman-Mu, kami boleh memahami dengan benar. Dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami alami dalam hidup kami. Dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami bagikan kepada orang lain kemanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini saudara-saudara adalah kesempatan yang indah ketika Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menikmati banyak hal di dalam berbagai aspek kehidupan kita yang kita jalani. Saya banyak kali menyebutkan ada dua berkat yang kita boleh nikmati. Berkat yang pertama adalah kita bersyukur oleh karena Tuhan mengizinkan kita menikmati kesehatan. Dan berkat yang kedua adalah Tuhan mengizinkan kita menikmati berkat kehidupan. Nah, saat ini kita akan belajar Alkitab dan saya mengambil satu ayat di dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai ayat 112. Nah, saya memilih teks di dalam ayat 111. Dalam ayat ini mengatakan bahwa peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Saudara-saudara, dari ayat ini saya tarik satu judul, firman Tuhan adalah kegirangan bagi kita. Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana pandangan-pandangan ketika kita mempelajari akan firman Tuhan. Ada pandangan yang benar, ada pandangan yang salah. Nah, kita melihat pandangan yang salah tentang firman Tuhan. Sebagian orang menganggap Alkitab hanya tulisan manusia biasa. Sehingga pada akhirnya mereka meragukan kuasa firman Tuhan. Akibatnya, saudara-saudara, ketika melihat Alkitab ini, tidak ada keinginan untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena menganggap bahwa firman Allah ini atau Alkitab ini hanyalah buku tulisan biasa saja. Sehingga ada begitu banyak orang yang bisa meragukan akan kuasa firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, bagaimana kita melihat bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Dalam ayat ini katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan ini mengandung kuasa yang menyelamatkan dan mengubah hidup saya dan saudara-saudara. Jadi sangat jelas ketika kita meragukan firman Tuhan. Ayat ini katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Kepada setiap siapa? Kepada setiap mereka yang percaya. Jadi saudara-saudara, firman Allah ini adalah sebagai makanan rohani kita. Kita harus memilikinya. Kita harus membacanya. Kita harus mendalaminya.
kita harus mempelajarinya. Orang yang percaya menjadikan firman sebagai makanan rohani setiap hari. Kita membaca Alkitab setiap hari. Ada begitu banyak kesaksian. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar yang ada di sekitar kita. Bahkan kita melihat di dalam pelajaran apa yang kita baca, apa yang kita pelajari di dalam Alkitab ini. Di sana kita melihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Ada begitu banyak orang disembuhkan. Ada begitu banyak orang dipulihkan. Dan ada begitu banyak orang diberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih. Hidup kita bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman Tuhan. Kita bisa baca itu. Di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini sebagai makanan rohani saya dan saudara-saudara. Pentingnya kita merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu berarti membaca dengan teliti, membaca dengan sungguh-sungguh. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita meneliti dengan serius. Ketika kita menggali kedalamannya seperti akar mencari sumber air. Jadi ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa pentingnya merenungkan firman Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-16 di sini berkata, Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Ini adalah kegirangan dari Raja Daud dalam firman-Nya. Dalam pasal 119 ayat 174 di sana mengatakan, Tauratmu menjadi kesukaanku. Bahkan di dalam ayat 111 dalam pasal yang sama ayat ini mengatakan firman Tuhan adalah kegirangan hatinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita lihat bagaimana kegirangan dari Raja Daud di dalam ketika merenungkan akan firman Tuhan. Dan mari kita lihat dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-9, di sini dikatakan bahwa sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi firman Tuhan mencipta, menghidupkan dan menguatkan. Bagi saya dan bagi juga apa? Bagi saudara-saudara. Sangat luar biasa kuasa dari firman Tuhan ini. Ketika kita membaca, ketika kita merenungkan firman Tuhan, membawa hidup kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan ini saudara-saudara bukan sekedar tulisan biasa. Firman Tuhan ini bukan oleh karena ketika kita membaca tidak memiliki faedahnya dalam hidup. Tetapi firman Allah ini memiliki kuasa yang sangat luar biasa ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika saya bertanya, sudah berapa kali saudara-saudara membaca firman Tuhan di dalam hidup saudara-saudara? Ada seorang ibu ketika saya menghadiri salah satu acara hari ulang tahun. Ketika saya berada di tempat acara tersebut, saya melihat ada 2 kue yang ada di atas meja. Kue yang satu bertuliskan angka yang ke-66 tahun.
Dan kue yang satu bertuliskan 46. Pada waktu saya bertanya kepada ibu ini, saya katakan, bukankah yang berulang tahun hanya ibu? Kenapa kue yang ada di atas meja ada dua? Satu 66, satu 46. Dan ibu ini berkata, di usia saya yang ke-66, saya telah membaca firman Tuhan sebanyak 46 kali. Saudara-saudaraku yang kekasih, luar biasa. Sudah berapa kali saudara menggunakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini, di mana firman Tuhan bukan sekedar tulisan biasa, tetapi firman Tuhan memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Ketika kita membaca firman Tuhan ini bisa mengubah orang yang jahat menjadi orang yang baik. Jadikanlah firman Tuhan ini adalah kegirangan, dan jadikanlah firman Tuhan ini adalah makanan rohani kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan menutup kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, ketika kami telah mempelajari tentang bagaimana firman Tuhan di dalam kehidupan kami, kami bersyukur oleh karena kuasa Roh Kudus akan memberikan kami pengertian, sehingga pada akhirnya lewat kebenaran firman Tuhan ini kami dapat memahami dengan benar. Dan Roh Kudus juga akan menguatkan iman kami. Dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu saat ini, biarlah boleh mengubah hidup kami lebih hari, lebih benar, lebih hari, lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.